Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona. Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kembali kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara dan saudariku yang kekasih, pada bagian sebelumnya kita telah membahas beberapa aspek pengajaran para rasul mengenai Injil Tuhan Yesus Kristus. Injil Tuhan Yesus, yaitu firman Allah yang akan menuntun manusia ke dalam keselamatan, yaitu hidup kekal, adalah harta rohani yang mulia dan yang tak ternilai harganya. Namun semua itu dikehendaki Tuhan untuk dihantarkan oleh para rasul dan juga hamba-hamba Allah yang lain yang adalah manusia biasa yang menyandang banyak kelemahan dan kekurangan. Dalam ayat 6 dan ayat 7 dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara dan saudariku yang kekasih, 2 Korintus pasal 4 ayat 6 di atas berisi pengakuan dari Rasul Paulus tentang kemuliaan Kristus yang pengajarannya ia sampaikan kepada sidang jemaat, khususnya dalam hal ini adalah sidang jemaat Korintus. Rasul menggambarkan Kristus sebagai terang yang terbit dari dalam kegelapan. Kristus adalah harapan di tengah-tengah keputusasaan manusia oleh karena belenggu dosa. Kegelapan itu menyiksa mereka, namun mereka tidak kuasa untuk melepaskan diri dari semuanya itu. Maka kedatangan Kristus menjadi terang yang mengubah arah hidup mereka yang semula mengarah kepada kebinasaan, kini berubah menuju kepada kemuliaan. Pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang ada di dalam Yesus Kristus digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai harta surga, harta yang mulia. Namun oleh Kristus ini dikehendaki untuk dihantarkan dengan menggunakan bejana tanah liat, yaitu hamba-hamba Allah yang sederhana. Ini bukan berarti sebagai sebuah tindakan yang kurang menghargai, namun justru sebaliknya. Harta yang mulia, yaitu kekuatan Allah yang melimpah-limpah, hikmat surgawi itu akan menjadi nyata bahwa semua itu asalnya dari Allah dan bukan dari pribadi para rasul maupun para mangkojawatan. Ini di satu sisi adalah pernyataan tentang keagungan, kemuliaan, kekudusan, pekerjaan Allah di dalam para rasul. Namun di sisi yang lain adalah tuntutan agar orang yang mendengar firman bisa merasakan kuasa dan kemuliaan firman, meskipun itu dihantarkan oleh orang-orang atau pribadi-pribadi pemangku jawatan yang sederhana.
Saudara dan saudariku yang kekasih, seringkali orang terjebak untuk lebih berfokus kepada siapa yang berbicara daripada apa isi pembicaraannya. Jika yang berbicara adalah seorang yang terkenal atau orang yang memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi, maka orang kemudian menjadi lebih tertarik untuk mendengar, lebih gampang untuk menerima, lebih mudah untuk menyetujui, dan kemudian menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Tetapi kalau yang berbicara itu hanya orang biasa, maka tidak menunggu lama. Bahkan sebelum orang itu membuka mulut, orang sudah tidak antusias, tidak serius, bahkan mungkin juga secara spontan mengambil posisi yang berseberangan atau melakukan penolakan. Atau misal yang lain, kalau yang membuat konten seorang artis, maka jari-jari kita akan ringan untuk klik tayang dan tidak akan banyak komplain. Tetapi kalau yang ditayangkan adalah orang pinggiran, orang yang tidak terkenal, kita lihat sepintas, kemudian tanpa pertimbangan kita langsung pergi meninggalkannya. Kurang lebih polanya seperti itu. Meskipun tidak selalu atau tidak semua demikian. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat merugikan ketika kemudian terbawa ke dalam ibadah kita. Orang memandang siapa yang memimpin kebaktian. Orang memilih-milih siapa yang hendaknya berkhotbah. Orang lupa bahwa siapapun manusia yang melayani kita, mereka semua hanyalah bejana tanah liat. Tidak lebih dari itu. Yang harus kita hormati, yang harus kita dengar, yang harus kita hargai, terutama itu adalah suaranya, yaitu adalah suara Allah. Allah yang sedang berbicara kepada kita, Allah yang mengasihi kita, Allah yang ingin terus mengaruniakan kebaikan kepada diri kita. Kita hendaknya menundukkan diri, membuka hati, dan menyambut setiap pelayanan dengan ucapan syukur dan kegembiraan. Dengan begitu, berkat, rahmat, dan selamat akan dikaruniakan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.